Pikiran Xiaoyan bergejolak, dan niat pedang tak terlihat itu lenyap, menyatu kembali ke dalam tubuhnya. Ia berubah menjadi jantung pedang, dan kemudian pandangannya tertuju pada prisma void. Ini adalah objek yang cukup aneh. Xiaoyan mengulurkan tangan dan memegangnya di telapak tangannya, memutuskan untuk mencoba menyuntikkan secuil kekuatan jiwa jantung pedang pembunuh jiwa ke dalam prisma tersebut. Tiba-tiba, prisma itu terbelah menjadi 6 kelopak prisma, dengan retakan spasial seperti jaring laba-laba muncul di tengahnya. Xiaoyan jelas merasakan kekuatan jiwanya ditarik dengan cepat. Permukaan cermin membiaskan pusaran dimensi yang terdistorsi. Yang dibiaskan adalah dunia yang tidak dikenali Xiaoyan. Jika dia tidak dapat mengendalikannya dengan akurat, itu akan sia-sia. Keenam kelopak prisma di ujung jarinya perlahan berputar. Xiaoyan mencoba mengaktifkannya dengan kekuatan jiwanya, mencari lautan cahaya ilahi. Xiaoyan menemukan bahwa setiap putaran prisma tersebut sesuai dengan dunia yang berbeda. Tak lama kemudian, perasaan familiar muncul darinya, perasaan akan kekosongan laut cahaya ilahi. Dia segera memilih salah satu kelopak prisma. Kekuatan jiwanya mengalir ke dalamnya, seketika membuatnya merasa seolah-olah berada di titik tertinggi laut kekosongan. Namun, Xiaoyan mendapati dirinya tidak dapat menentukan lokasi tepatnya, mungkin karena kekuatan jiwanya tidak cukup kuat. Namun, dia dapat merasakan aura kuat yang terpancar dari kelopak-kelopak itu, yang dengan cepat berpindah di antara mereka. Melalui prisma, Xiaoyan melihat laut kekosongan barat, tempat semua bintang berkumpul, membentuk nebula, dipenuhi dengan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya. Di sini, alam dewa kuno juga telah berpindah dari kekosongan timur, dan menetap di sini. Di ujung kekosongan, sebuah celah tak berujung telah terbuka, seolah-olah kekosongan itu sendiri telah terkoyak. Satu demi satu, kapal-kapal kekosongan raksasa perlahan berlayar masuk. Pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyempit, apa yang dikatakan Wukong itu benar, kekosongan agung memang telah menyerang Sensi. Dan kali ini, skalanya jauh lebih besar dari sebelumnya, dengan laut hampa barat sepenuhnya berubah menjadi medan perang. Namun, tampaknya pertempuran besar belum dimulai. Sejauh mata memandang, terdapat kapal Dewa Void yang tak terhitung jumlahnya. Jumlahnya tak terhitung. Sedangkan untuk Sensi, semuanya sunyi. Seolah sama sekali tidak menyadari invasi tersebut, jiwa Xiaoyan tiba-tiba menarik diri, dan dia menarik napas dalam-dalam. Adegan yang baru saja disaksikannya telah secara signifikan menguras kekuatan jiwanya. Kemampuan menenangkan Sukong tidak hanya memungkinkannya untuk melihat jadwal pembangunan tetapi juga untuk mengamati langsung situasi di dunia Sensi. Bagi Xiaoyan, ini sangat berharga. Hanya dalam sekejap, dia telah mengonsumsi sekitar 50% kekuatan jiwa Xiaoyan. Dia menarik pikirannya dan sedikit tenang. Sensi dan Taisu memang telah memulai pertempuran mereka. Xiaoyan bergumam, lalu menempatkan Void Prism ke alam itu. Harta karun ini saja lebih berharga daripada bunga peony yin yang di mata Xiaoyan. Dia hanya tidak tahu apakah Void Prism memiliki batasan jumlah penggunaan. Jika tidak, itu akan tak ternilai harganya. Tapi itu jelas tidak mungkin. Xiaoyan merasakan perubahan halus pada Void Prism setelah menggunakannya sekali. Mungkin tidak memiliki batasan jumlah penggunaan, tetapi memang ada batasnya. Xiaoyan hanya menggunakannya untuk memeriksa situasi Sensi, jadi tidak banyak menghabiskan energinya. Jika dia menggunakan Void Prism untuk mengirimkan serangan atau memusnahkan musuh lintas dunia, mungkin tidak akan bertahan lama. Akhirnya, ketika Xiaoyan melihat ketiga roh purba itu, mereka tidak menetas seiring waktu. Mereka tampak seperti sedang tidur, dan salah satunya adalah seorang wanita. Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Sayang sekali roh purba para wanita di alam penekan jiwa hanyalah sisa-sisa. Kekuatan jiwa mereka benar-benar terlalu rendah, kecuali sebagian jiwa dipulihkan, tidak mungkin dia bisa merebut tubuh fisik ini. Xiaoyan menyapu kekuatan jiwanya ke atas mereka, tetapi yang mengejutkannya adalah ketiga master roh purba ini, meskipun sebagian esensi dan darah mereka telah diekstraksi, masih mempertahankan sebagian besar. Tampaknya orang yang berdagang dengan Dewa Bangau masih memiliki sedikit hati nurani.
Tentu saja, mungkin mereka juga mengerti bahwa Dewa Bangau tidak akan pernah berdagang dengan mereka jika tidak ada sesuatu yang berharga. Semua kekuatan roh purba berasal dari esensi dan darah, yang merupakan sumber kekuatan yang unik. Xiao Yan segera berpikir dan mengekstrak semua esensi dan darahnya. Klon roh purba segera terpisah dan mengalir ke dalam tubuh, menyatu dengan kulit anggota tubuh dan tulang. Namun, bagi klon roh purbanya, peningkatan dari darah esensi ini sangat terbatas. Mencapai alam surgawi adalah proses yang sangat panjang, membutuhkan berbagai pertemuan kebetulan untuk mencapainya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak boleh melewatkan kesempatan apapun untuk peningkatan. Setelah diekstrak, ketiga frasa tentang Master Roh Purba ini tidak lagi memiliki banyak kegunaan praktis, tetapi masih dapat disimpan untuk tujuan pengobatan di masa depan. Tepat ketika Xiao Yan hendak menyimpannya di alam itu, salah satu frasa memancarkan fluktuasi jiwa. Ini sedikit mengejutkan Xiao Yan, dan dia segera menggunakan pikirannya untuk menyelidiki secercah kehendak sisa yang berkedip di dalamnya. Wuzu, api di hatimu belum padam. Di tengah angin dan hujan 9 langit, aku harap kau akan menyelamatkan Wuzu. Selamatkan Wuzu. Sebuah pikiran yang penuh penyesalan. Hanya kalimat ini. Xiao Yan mengerutkan kening. Wuzu, api di hatinya belum padam. Mungkinkah ras roh primordial masih memiliki sisa-sisa? Xiao Yan terkejut. Lagi pula, sejauh yang dia tahu, ras roh primordial telah lenyap, garis keturunan mereka layu. Dia telah melihat banyak mayat roh primordial, tetapi tidak ada roh primordial sejati yang masih hidup. Secercah pikiran yang tersisa ini membawa Xiao Yan informasi penting, 9 surga di dalam 9 surga angin dan hujan. Mungkinkah 9 surga yang disebutkan adalah alam ilahi 9 surga? Dewa Bangau tidak menyadari informasi ini. Hanya jiwa Xiao Yan yang menyapunya, dan itu benar-benar lenyap setelah ditransmisikan. Jika ras roh primordial masih memiliki anggota, maka rencana penyebaran leluhur Simo mungkin tidak memerlukan campur tangan pribadi Xiao Yan, karena kondisinya terlalu keras. Memelihara garis keturunan roh primordial tidak hanya sulit tetapi juga melibatkan banyak variabel yang tidak dapat diprediksi. Jika mereka dapat menemukan anggota klan roh primordial yang masih hidup, keadaan mungkin akan membaik, dan kebenaran akan terungkap. Apa sebenarnya yang terjadi? Namun, informasinya terlalu sedikit. Pesan yang disampaikan oleh roh yang masih bersemayam seharusnya tentang alam ilahi 9 langit. Xiao Yan bahkan belum pernah ke sana, dan mencari sisa-sisa klan roh primordial di alam ilahi 9 langit yang luas seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kata pertama dalam alam ilahi 9 langit adalah angin, yang berarti garis keturunan yang masih hidup tidak bebas. Sebaliknya, mereka ditahan oleh seseorang dengan motif tersembunyi, atau seseorang yang bersekongkol melawan mereka. Keadaan menjadi rumit. Namun, Xiao Yan merasa bahwa klan roh primordial mungkin menjadi titik balik bagi Sensi. Sejak saat Raja Jahat membantunya merebut klon roh primordial ini, semuanya ditakdirkan untuk terkait erat dengan klan roh primordial. Sekarang setelah dia tahu ada sisa-sisa klan roh primordial di alam ilahi 9 langit, Xiao Yan tentu saja tidak akan tinggal diam. Namun, dengan Sensi dan Taixu yang tampaknya berada di ambang perang, tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan hal lain. Yang terpenting adalah mengembalikan Dok Ais ke Sensi. Bahkan jika kita ingin menghidupkan kembali klan Yuanshen, itu hanya bisa menjadi urusan nanti.